Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Kananda dengan NIM 234820104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat yang berjudul Sistem Saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik lainnya, atau bisa disebut dengan mata, telinga, organ lainnya, dan semua saraf yang berhubungan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Jenis sistem saraf. Yang pertama, saraf motorik. Saraf motorik adalah kumpulan saraf di otak, tulang belakang, dan jaringan otot. Yang kedua, saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Saraf sensorik manusia berperan dalam proses melihat, mendengar, mencium bau, serta merasakan sentuhan fisik. Yang ketiga, saraf otonom. Saraf otonom mampu bekerja dengan sendirinya tanpa rangsangan dan manusia. Saraf otonom berperan dalam mengatur proses tubuh. Struktur sistem saraf. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima rangsangan dari semua bagian tubuh. Sedangkan saraf dalam tubuh lainnya adalah sistem saraf tepi. Saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dalam diri ke otak. Bagian dari sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu satu, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Bagian-bagian sistem saraf dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, otak. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Otak dibagi menjadi otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Neuron adalah mengantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Neuron terdiri dari tiga bagian, yaitu satu, badan sel yang memiliki inti, dua, dendrit yang berbentuk seperti cabang, tiga, akson yaitu bagian dari sel saraf. Fungsi sistem saraf yaitu pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. 2. Mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. 3. Memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. 4. Mengirimkan informasi ke otak, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Penyakit sistem saraf dibagi menjadi tiga, yaitu epilepsi, meningitis, dan tumor otak. Gejala-gejala penyakit saraf yaitu sakit kepala, penglihatan buram, kelelahan, mati rasa, bagian tubuh tremor, hilang ingatan, kehilangan koordinasi tubuh, hilang kekuatan atau melemahnya otot, masalah emosional, perubahan perilaku, kejang, dan cadel. Kesimpulannya adalah sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang bisa disebut dengan neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan.
Baiklah, telah selesainya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.